Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 mau mempresentasikan manajemen produksi yang beranggota 1. Raffi Novel Hamdani, NPM 02-2021.1.09921. 2. Renaldi Pratama Yudhoyono, NPM 02-2021.1.09909. Pengertian manajemen produksi. Berdasarkan pengertiannya, manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Untuk mengatur produksi, perlu adanya keputusan yang ada hubungannya dengan suatu usaha mencapai tujuan, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Manajemen produksi sangat terkait dengan keputusan mengenai proses produksi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, ada 2 faktor yang mempengaruhi manajemen produksi. Di antaranya, division of labor, yang merupakan faktor pembagian tugas dengan tepat, sehingga produk yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterima dengan baik di pasar. Pembagian kerja akan membantu proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Pengertian manajemen produksi menurut para ahli. Adapun beberapa ahli juga mendefinisikan pengertian manajemen produksi seperti di bawah ini. 1. Sofyan Asauri. Menurut Sofyan Asauri, pengertian manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengoordinasikan penggunaan berbagai sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan bahan, secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan sebuah barang atau jasa. 2. Handoko. Menurut Handoko, pengertian manajemen produksi dan operasional adalah berbagai pengelolaan secara optimal, penggunaan semua sumber daya, faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan lain sebagainya. Di dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa. 3. Irham Fahmi. Menurut Irham Fahmi, pengertian manajemen produksi adalah sebuah ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan menggunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Keempat, Heiser dan Reiter. Menurut Heiser dan Reiter, manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Fungsi manajemen produksi. Secara etimologi, fungsi produksi terkait dengan pertanggungjawaban di dalam mengelola serta mentransformasikan input atau masukan menjadi output atau keluaran yang memiliki bentuk berupa barang dan jasa sehingga memberikan pendapat untuk suatu perusahaan. Pelaksanaannya membutuhkan rangkaian kegiatan mengenai keterkaitan
serta menyatu dan menyeluruh dalam sebuah sistem. Kegiatan ini terkait dengan fungsi produksi yang dilakukan beberapa bagian yang ada di dalam suatu perusahaan. Menurut Sofyan Asauri, terdapat 4 fungsi penting dalam sebuah manajemen produksi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Perencanaan. Perencanaan memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan periode tertentu. Jasa pendukung. Jasa pendukung di sini adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menetapkan metode apa yang akan digunakan dalam produksi. Proses pengolahan. Bisa dikatakan ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengolah produk. Dalam pelaksanaannya, proses ini sangat penting, terutama untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan lebih efisien. Pengendalian atau pengawasan. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dengan begitu tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Baik, saya lanjutkan. Ruang lingkup manajemen produksi. Jika dilihat dari cara pengambilan kebijakan utama dan keputusan, ada 3 macam ruang lingkup dalam jenis manajemen ini. Di antaranya, ruang lingkup berkaitan dengan desain. Bisa dikatakan ini adakah keputusan jangka panjang dalam manajemen produksi. Mengapa demikian? Sebab dalam keputusan ini meliputi banyak hal seperti penentuan desain, lokasi, desain pengadaan, metode, desain job description, dan masih banyak lainnya. Ruang lingkup berkaitan dengan transformasi. Ini adalah keputusan yang bersifat jangka pendek atau keputusan ini berkaitan dengan operasional dan taktis. Dalam keputusan ini mencakup beberapa hal seperti giliran kerja, jadwal produksi, anggaran, jadwal penyerahan masukan, jadwal penyerahan masukan pada subsistem pengolahan, dan keluaran pelanggan. Ruang lingkup berkaitan dengan perbaikan. Kebijakan yang satu ini lebih bersifat pada kesinambungan. Oleh sebab itu, kebijakan ini dilakukan secara rutin dan berkala. Adapun beberapa kegiatan yang masuk dalam kategori ini, seperti melakukan perbaikan secara kontinu terhadap mutu pengeluaran, perbaikan terhadap efisien dan keefektifan sistem, kompetensi dari para pekerja, kapasitas, dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dari metode yang digunakan dalam mengerjakan suatu produk. Aspek-aspek manajemen produksi. Agar bisa menghasilkan barang produksi sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu adanya beberapa tahapan yang dilakukan. Aspek yang harus diperhatikan secara khusus diantaranya adalah sebagai berikut. Perencanaan produksi barang atau jasa. Perencanaan produksi memiliki tujuan untuk melancarkan proses produksi secara sistematis. Adapun dalam hal ini ada beberapa keputusan yang harus diambil sebagai langkah awal. Di antaranya seperti jenis barang, kualitas barang, bahan baku yang digunakan, kuantitas barang, serta pengendalian produksi itu sendiri. Pengendalian produksi barang atau jasa. Ini adalah tahapan kontrol produksi yang digunakan agar proses produksi sesuai dengan perencanaan. Adapun beberapa kegiatan yang berkaitan
dengan pengendalian produksi, diantaranya seperti membuat perencanaan, menentukan target produk, dan menyusun jadwal kerja. Tujuan dari pengendalian produksi supaya mencapai hasil yang lebih maksimal dengan biaya yang seoptimal mungkin. Pengawasan produksi barang atau jasa. Sedangkan aspek yang terakhir adalah pengawasan produksi. Tujuan dari pengawasan ini dilakukan agar proses produksi bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan, waktu yang tepat, dan biaya operasional yang sesuai. Nah, dalam pelaksanaannya ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan produksi. Di antaranya menentukan kualitas barang, melaksanakan produksi sesuai jadwal, serta membuat standar barang. Dengan memahami manajemen produksi di atas, maka Anda bisa menghasilkan produk yang memiliki daya saing di pasar. Sehingga bisnis yang Anda bangun bisa bertahan lama dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Simpulannya, manajemen produksi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan fungsi produksi. Ini menggabungkan dan mengubah berbagai sumber daya yang digunakan dalam sistem produksi organisasi menjadi produk bernilai tambah secara terkendali sesuai kebijakan organisasi. Tujuan dari manajemen produksi adalah untuk menghasilkan layanan barang dengan kualitas dan kuantitas yang tepat pada waktu dan biaya produksi yang tepat. Kualitas produk ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Kualitas yang tepat belum tentu kualitas terbaik. Ini ditentukan oleh biaya produk dan karakteristik teknis yang sesuai dengan persyaratan spesifik. Organisasi manufaktur harus menghasilkan produk dalam jumlah yang tepat. Jika mereka diproduksi melebihi permintaan, modal akan ditutup dalam bentuk inventaris, dan jika kuantitas diproduksi di bawah permintaan menyebabkan kekurangan produk. Ketepatan waktu pengiriman adalah salah satu parameter penting untuk menilai efektivitas departemen produksi. Jadi, departemen produksi harus membuat pemanfaatan sumber daya input yang optimal untuk mencapai tujuannya. Biaya produksi ditetapkan sebelum produk benar-benar diproduksi. Oleh karena itu, semua upaya harus dilakukan untuk menghasilkan produk dengan biaya yang ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat mengurangi variasi antara biaya aktual dan standar. Cukup sekian presentasi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.